parkir motor di teras, buka pintu tuh anak yang perempuan saya. Nah saya baru nyampe tuh. Nah saya kaget tiba-tiba anak saya tuh buka nyalain pintu, menarik pintu lagi bang, buk gitu, kayak orang ketakutan bang. Pak, manggil saya. Ada apaan saya? Pak, ada pala, dia bilang gitu. Jadi dia ngeliat pala doang bang depan kamar mandi saya. Saya baru terbangun, ngeliat pintu masih terbuka. Wah maghrib nih, kok pintu ngablak banget, kebuka. Saya mau tutup, pintu ada yang nahan, tapi yang nahan itu tangan berbulu, kuku panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat mengontrak di daerah Klender. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Raffi nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, kan ngontrak di daerah Klender Bang ya? Klender Bang. Itu tahun berapa nih Bang? 2022 Bang. 2022. Oke, berarti 4 tahun lalu ya? Belum lama Bang. Sampai sekarang masih? Masih Bang. Oke, berarti deket nih Bang ya dari studio. Bang. Studionya ini di daerah Baran nih, ini di Klender. Bener Bang. Oke Bang, ini yang ngontrak di sana sama siapa aja nih Bang? Anak istri Bang. Sama keluarga. Anak dua. Sama istri. Nah ini kontrakan ini tipe-tipe kontrakan kayak gimana nih Bang? Jadi kecil Bang, ruangan inilah. Tapi ada kamar mandinya di dalam Bang. Sama lah sekecil kayak ini nih. Kayak gini kecil? Ke studio ini. Oke, itu bukan kos-kosan Bang? Iya semacam kayak kos-kosan Bang. Cuman kan bahasanya kontrak satu. Itu ada kamar mandi di dalam semuanya tuh. Jadi di bawah 3 kamar, di atas 3 kamar Bang. Oh, bentuknya rumah. Kotak itu Bang. Di depan 2, ngadep ke jalan. Ini letter D kita Bang, ada posisi di hook. Oke. Jadi di depan 2 kamar, di belakang 1 kamar. Nah di samping rumah yang belakang ini tangga naik ke atas Bang. Jadi tangga di samping rumah ya berarti Bang ya. Iya. Nah itu di atas 3 kamar lagi dengan posisi yang sama Bang. Depan ngadep ke jalan 2 kamar, yang di belakangnya 1 kamar. Berarti sama ya? Sama studio, ya? Saya lihat studio ini ya sekecil ini. Oh tapi abang itu nempatin 1 kamar aja? 1 kamar Bang. Oh kirain 1 rumah enggak ya? Enggak Bang. Satu kamar yang itu? Kamar seperti ini. Berarti itu ada sekitar 6 kamar ya? Itu semua dikontrakin? Jadi di bawah penuh. Saya di sebelah ada supir ya, terus ini ada tukang AC yang di belakang rumah. Jadi penuh ya di bawah ya. Penuh 3 tuh. Sama saya. Ya. Di belakang, di atas 02 tuh Bang. 02 1. Yang depan malam sono. Oke. Cuman yang dekat tangga yang di belakang terisi, udah lama juga penghuninya. Oke. Nah berarti ini dari 6 kamar, cuman 4 kamar ya yang bisa dibilang terisi. Ya. Nah Bang, dari keempat-empatnya yang abang tahu nih, itu semua ngalamin horor juga nggak Bang? Nah, yang kosong ini nih Bang, yang 2 di atas ini Bang. Ada sesuatunya? Yang sering ya terjadi ya ini yang akan saya ceritakan ini Bang. Yang penampakan, yang ada orang juga jalan sering melihat gitu kan. Ya pokoknya kejadian-kejadian yang sifatnya horor ya di bawah ada, tapi keseringannya di atas Bang. Juga ada. Karena kosong ya Bang ya. Benar-benar. Dua tempat itu kosong. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Raffi, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Siap Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya nih Bang? Jadi sebelum saya nempatin di kontrakan yang saya sekarang ini Bang, saya awal mulanya sih punya rumah Bang di daerah Bekasi. Saya punya rumah di daerah Bekasi. Saya 2 kali terserang sihir Bang, kena sihir dari kejoliman seseorang lah gitu. Cuman itu bagi presi mereka yang ngerti aja kan tentang sihir. Cuman saya ambil yang baik-baiknya aja lah. Intinya itu alur hidup saya itu seperti itu. 2 kali saya kena sihir di tahun 95 sama tahun 2020 lah, belum lama ini. Sampai kehilangan rumah,
mobil, motor 4 tuh bang. Semuanya habis lah bang ya. Nyerang harta ya. Sebenarnya nyerang ke diri juga sih bang. Cuman karena ya bukan saya sok suci atau gimana ya bang ya. Semua kan tergantung dari kadarnya kita gitu. PDKT-nya pada Allah itu seperti apa. Anak sih sempat sakit bang. Anak sempat sakit. Yang bontot tuh laki sempat sakit. Tapi saya impus di rumah bang. Diimpus di rumah. Sempat sakit, kena selintiran dari serangan itu. Sebenarnya fisik juga dihajar karena alhamdulillah saya sering PDKT ke para kiai, para yang ngerti lah dalam artian tentang pelajaran-pelajaran agama yang saya anut ya. Akhirnya saya tiap malam berzikir bang. Dan untuk mengurangi, biar energi saya nggak habis, saya ajak anak istri berzikir. Jadi biar tenaga saya, energi saya nggak terlalu habis. Kalau dalam arti kalau saya zikir sendiri bang, dalam keadaan begitu kayak kesedot gitu bang energi bang. Jadi sesudah zikir bawaan lemes. Iya. Alhamdulillah anak istri mau zikir tiap malam. Akhirnya dampak dari itu cuman harta aja bang yang kerjaan sampai hilang juga bang karena saya akhirnya pensiun dini kan. Pensiun dini untuk menutupi yang ditipu dalam serangan itu bang. Tutupin, saya pensiun dini, rumah juga udah nggak sanggup lagi kan, itu juga ditipu semua. Ditipu semua. Akhirnya waktu berjalan akhirnya saya pindah bang. Karena udah nggak bisa nempatin rumah itu lagi, saya juga udah bingung, pikiran kacau. Nah ada lah saudara saya nawarin bang, ya udah kamu mau nggak di tempat saya? Dia bilang, ya udah kalau emang mau ngasih tempat ya coba deh, boleh deh saya bilang. Saya datang tuh bang ke kontrakan itu bang, wah kecil bang, kecil dimana kan saya barang serumah banyak gitu bang ya, bingung saya naruh barangnya gimana, tapi saya kalau nggak begitu nggak punya tempat, mau gimana. Akhirnya isi rumah saya lelang bang, jual-jualan tapi nggak dibayar, ketipu lagi bang, saya udah apa kan, jatuh ketimbang tangga bahasa kata gitu ya, peribahasa orang-orang udah jatuh ketimbang tangga gitu. Jadi saya ditipu lagi di situ bang, nggak dibayar mau orang lapak ya. Udah akhirnya saya bawa pakaian secukupnya aja bang, sama anak istri pakaian secukupnya, sama barang yang bisa taruh di kontrakan yang kotakan itu. Udah cukup semua, yang udah dilelang udah tuh. Jadi saya bawa yang ada yang buat pakaian aja dulu sama barang-barang yang buat naruh lemari-lemari kecil plastik saya bawa ke situ. Nah, itu lebaran tuh bang, lebaran pas kejadian 2022 itu bang. Tahun 2022 itu saya pindah habis lebaran tuh bang tuh. Lebaran berapa hari lah di tahun 2022 itu. Berapa hari saya pindah. Udah tuh dengan rasa orang-orang di saat dalam artian lebaran menghadapi rasa kemenangan gitu bang ya. Karena puasa sebulan penuh, kita justru di situ kayak ngalamin kesedihan dan merasa buat diri saya sendiri ya, mungkin kayak kehancuran gitu bang. Yang ibarat kata kita rintis, dapat rumah, punya kendaraan, hilang gitu. Emang sih balik lagi tuh semua titipan gitu. Alhamdulillah saya juga ikhlas bang, ikhlas yang penting anak saya pada sehat lah gitu. Akhirnya saya nempatin di rumah itu bang. Di tahun 2022 di kontrakan itu yang saya sekarang tempatin ini. Nah, saya sih dapat cerita dari orang-orang yang di daerah situlah, yang bilang ada penampakan ini. Saya nggak pikirin segala macam lah, dalam artian saya yang pikirin gimana pembenahan hidup saya gitu loh, ekonomi saya bang. Makanya pas udah pindah di situ, di kontrakan itu, seberempat tuh bang, empet-empetan tidur lah, empet-empetan tidur. Memang sih seminggu 2 minggu kita nggak berpikir macam-macam tentang yang cerita horor ini bang, nggak berpikir penampakan. Ya suara gaduh sih sering kita dengar bang, sering kita dengar. Kayak kan di atas 02 bang, di atas 02 kayak ada yang jalan lari gitu, siapa sih yang ini? Cuman saya karena lagi fokus ke masalah ya, pemenahan masalah, nggak terlalu saya bawa kepikiran itu gitu. Suara keran nyala kan kedengeran, jadi kamar mandi kan beruntun sama saya tuh, yang pas di atas saya kan pasti kan berjajaran dengan saya, jadi air mengalir kan kedengeran dari rumah yang saya tempatin di bawah itu. Jadi saya nempatin di bawah, di sebelah ya, yang tetangga tuh yang kontrak sama yang di belakang. Saya yang di sebelah kanan lah bang lah, kalau kita mandang ke kontrakan saya tuh, saya di sebelah kanan persis. Kedengeran tuh bang suara air, cuman karena saya fokus lagi masih dalam masalah-masalah yang masih hangat, yang pemenahan ekonomi yang harus
urusin gitu ya kan. Saya nggak terlalu fokus mikirin itu. Bahasa kata, biarinlah. Yang penting kita punya tempat tinggal gitu dalam artian saya gitu di hati ya. Anak juga saya tanya pernah dengar katanya, "Pah, berisik ya di atas Pak ya? Kan kosong." Udah, biarin aja. Intinya kamu baca-baca aja masing-masing lah kita omongin. Udah masing-masing alamnya aja saya bilang. Udah Bang, singkat cerita saya hidup seminggu, 2 minggu, sampai sebulan lah Bang. Kita nggak terlalu mikirin suara gaduh yang di atas gitu ya. Sampai akhirnya tuh masalah makin reda gitu ya. Dalam artian kita udah sedikit berpikirnya sudah nggak jadi bawaan pikiran ke diri saya, ke diri anak istri gitu kan. Nah saya kan sekarang ojek online Bang. Saya nggak mau nyebutin brandnya. Saya sekarang ojek online setelah nggak kerja di perusahaan yang tempat saya dulu itu. Nah udah saat udah tenang begini, saya pulang tuh pernah malam Bang. Nah pulang malam jam 2-an lah saya pulang tuh karena sepi kan. Biasanya kalau rame saya sampai pagi subuh Bang saya berbalik. Ngalong ya. Ngalong bahasa katanya, kalau kata ojol itu ngalong. Saya pas balik dari arah yang berhadapan, jadi rumahnya kan letter T Bang ya, jalannya letter T. Saya di hook sebelah sini Bang. Ini rumah orang nih, tangga depan. Nah ini jalan nih Bang nih. Nah saya pulang dari arah sini Bang, di gang sini nih. Dari gang sini, gang depannya menghadap ke rumah. Saya pas baru mau parkir, saya memandang ke kiri kayak ada klep putih gitu Bang. Itu putih-putih apaan? Pas saya nengok kayak sosok perempuan panjang naik ke atas Bang. Jalan ngambang aja gitu Bang. Jadi bahasa kata ini gaunnya itu nggak kelihatan kakinya Bang. Jadi kayak naik ngambang ke atas gitu. Coba cepet Bang, cepet itu dia bergeraknya cepet. Kaget dong saya, merinding tuh. Saya buru-buru parkir motor tuh di teras kan. Di teras yang mana teras itu nggak ada penghalang pagarnya. Jadi saya parkir di teras buru-buru. Masuk ke dalam rumah. Sambil mikir apaan tadi. Dengan rasa takut lah. Cuman kadang saya berani Bang karena pengalaman yang saya bilang tadi tuh yang kena sihir berapa kali. Saya coba berani, saya harus berani dalam artian. Udah, saya lihat habis ngeliat handphone gitu kan. Kira saya sholat malam tuh. Saya ngambil wudhu, sholat malam, bawain zikir dulu sebentar kan. Agak enggak ini tuh Bang tuh, udah hawanya udah enakan lah gitu. Yang tadi saya ketakutan, merinding segala macam tuh udah hawanya udah enakan tuh. Walaupun rasa takut tadi muncul bener-bener ibarat ya manusiawi lah, pasti orang tuh hawanya aja ya kalau ngeliat orang-orang begitu kan jenis-jenis kayak penampakan itu tuh aura udah beda lah, dari bulu kuduk berdiri lah. Kita juga kadang-kadang berat mau ngomong gitu loh. Udah tuh kita, apaan tadi tuh. Berapa jam saya sholat itu zikir. Tertidurlah saya tuh, tertidur sampai ketemu pagi lagi. Beraktivitas lagi tuh saya seperti biasa, beraktivitas. Nah, pas pulang dari narik lagi, maghrib tuh saya pulang mau istirahat. Balik, nah denger tuh malam tuh suara gaduh sih udah biasa lah tuh, suara gaduh udah pasti tuh malam tuh suara muncul tuh. Kayak orang apa gitu, terus ada mukul-mukul apa gitu di atas, padahal kosong. Kayak ada aktivitas gitu. Kayak ada aktivitas, tapi saya berpikir kosong gitu loh. Saya cuma nggak berusaha bahas ke anak istri gitu kan, khawatir dia takut ya kan. Padahal udah dengar juga nih, cuman yang dengar sih anak yang perempuan yang sering. Karena saya lihat anak perempuan saya kayak orang punya kelebihan bisa ngeliat gitu. Cuman sewaktu-waktu aja, tapi kalau saya pengen sih jangan bisa ngeliat lah gitu, ngeri ya. Karena penghuni mereka lebih banyak, takutnya dia bertuburkan gitu. Udah saya dengar, udah nggak terlalu, saya pikir udah biasa nih, udah biasa gangguan gitu. Udah akhirnya saya narik lagi tuh. Pulang malam. Biasa tuh bunyi berisik, brok. Yang parah lagi tuh bangku, di atas ada bangku bundar Pak. Bundar yang di atas yang bisa muter. Dia di atasnya kayak ada busa. Itu kayak bergerak tuh. Kayak orang dorong. Kayak orang geser gitu. Iya kayak orang dorong, jadi nabrak ke dinding yang pojok kanan, pojok kontrakan yang sebelah sono. Jadi nabrak dor gitu. Tapi besoknya kalau suara kenceng gitu kan pasti tetangga denger ya.
Ini nggak dengar, jadi saya aja yang dengar. Pasti kan ada apa sih malam-malam tuh ribut-ribut, mungkin berpikir ada yang berantem atau apa, orang kenceng tuh ada. Jadi kayak kursi kayak didorong nabrak tembok gitu. Udah tuh, aduh, ini apa ada apa gitu kan. Udah akhirnya kayaknya kalau keadaan-keadaan kayak gitu saya bawa ini sholat gitu, saya bawa sholat tengah malam, saya seperti biasa zikir, baru tuh udah enakan tuh badan bang, bisa tertidur lah gitu lah. Anak juga pada pulas. Udah gitu apa, ini anak perempuan sih selalu ngendusin dulu. Bahasa kata suka ngomong sama saya, "Pah, berisik mulu ya tiap malam." Gitu. Udah, kamu harus berani, saya bilang. Kita lebih mulia dari dia, kamu harus berani. Udah jangan pikir macam-macam, kamu baca aja yang kamu bisa, saya bilang gitu. Ini kalau istri sama anak yang laki bontot udah tidur, mana anak yang perempuan saya tuh. Besoknya bangun, aktivitas biasa lagi bang. Nah kita, waktu itu hari Sabtu tuh bang. Atau hari Sabtu saya jalan-jalan sama anak istri, main ke rumah saudara lah, daerah Jagakarsa. Main, pulang, malam tuh, jam 11-an. Jam 11-an pulang. Nah saya mampir dulu ke warung, jadi anak duluan yang ke rumah. Anak ke rumah, parkir, motor di teras. Buka pintu tuh anak yang perempuan saya. Nah saya baru nyampe tuh. Nah saya kaget tiba-tiba anak saya tuh buka nyalain pintu, menarik pintu lagi bang, bruk gitu, kayak orang ketakutan bang. Apa manggil saya. Langsung saya kan buru-buru turun kan, parkir motor di pinggiran dulu tuh, pinggiran jalan, nggak belum ke teras. Ada apaan saya bilang, Pak, ada pala, dia bilang begitu bang. Jadi dia ngeliat pala doang bang depan kamar mandi saya. Jadi ini pintu, nah kamar mandi di paling pojok, berhadapan sama pintu keluar. Maksudnya cuman pintu masuknya ngadep ke tembok. Cuman posisi si kamar mandi ini posisinya dari pintu luar tuh kelihatan. Oh iya. Nah ini pala ini di depan apa pintu masuk toilet kamar mandi. Jadi anak saya pas pulang buka pintu, nyalain lampu, kaget tuh pas ngeliat nyala ada pala doang katanya, gondrong tapi apa merah, mata kayak berdarah begitu, gigi taring begitu. Mandang ke anak saya. Langsung saya pikir apaan kan, kaget, dia narik pintu lagi, Prak. Ada apaan? Dek, tuh. Pak ada pala depan kamar mandi gitu kan. Aduh, apaan nih saya bilang nih. Tuh udah hawa udah berasa merinding saya. Cuman saya bilang tadi saya berusaha berani. Harus berani yang jadi katanya biar anak-anak saya tuh sama istri jangan takut lah gitu. Saya usahakan walaupun saya takut tapi saya nggak nampakin ke anak istri. Soalnya saya nggak takut gitu. Udah kamu baca dulu deh, baca apa yang kamu bisa. Saya juga baca tuh bang sebelum masuk, ya kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya buka pintu, Assalamualaikum saya bang. Nggak ada tuh. Udah kan, deh aman deh, saya panggil gitu kan. Anak istri saya panggil kan, masuk. Udah tuh pada tidur tuh. Saya kalau setiap kejadiannya ya seperti saya bilang tadi awal, saya selalu sholat. Saya bawa sholat tuh akhir malam itu saya sholat, saya zikir. Setelah saya udah enak, udah nggak perasaan udah nggak seperti awal, tertidur tuh saya. Itu hampir rutinitas, ibarat kata gangguan gitu ya. Tapi ada yang penampakan, ada suara doang gitu, yang rutinitas tuh. Nah besoknya saya tertidur, bangun pagi, aktivitas biasa. Nah tiba-tiba saya tuh pulang narik agak sorean, biasa malam agak sorean karena lelah. Saya udah lelah, saya pulang. Sampai rumah jam 4 sore itu. Jam 4 sore saya sampai, karena capek tidur saya. Ngendusin pas maghrib. Pas maghrib, kan musola nggak jauh dari saya, kedengeran lah suara musola tuh kedengeran. Pas maghrib, jamaah udah kelar tuh, sholat jamaah maghrib udah kelar. Saya baru terbangun, ngeliat pintu masih terbuka. Wah maghrib nih, kok pintu ngablak banget, terbuka. Saya mau tutup, pintu ada yang nahan, tapi yang nahan ini tangan berbulu, kuku panjang. Jadi ini pintu nih, ini megang begini bagi dia. Kaget saya tuh, asli namanya bangun tidur spontan kaget. Saya dorong kencang pintu, karena saya mau nutup, ditahan sama tangan berbulu, kukunya panjang. Saya dorong tuh pintu tuh, saking spontanitas saya dorong.
Nggak lama, saya sholat maghrib dulu deh. Saya sholat maghrib, kelar, saya keluar. Nggak ada apa-apa. Pas megang, didorong, kejepit nggak tangannya? Ya, spontanitas kayak hilang gitu aja. Oh. Jadi pas saya dorong, Tiba-tiba ngilang gitu? ya wujudnya deh kayak hilang begitu. Iya, saya lihat tangan. Cuman saya berusaha nggak cerita ke lagi. Saya selalu yang sifat yang terlalu serem ya, terlalu menyeramkan, nggak mau cerita ke anak istri. Biar nggak ada yang takut ya. Ya intinya bahasa walaupun saya takut, tapi saya berusahakan berani gitu loh. Kalau Bang takut, semua takut. Iya, jadi bahasa kata saya takut, saya ngerasakan aja, tapi di mata mereka saya seolah-olah saya tunjukkan keberanian saya. Gitu. Benar-benar. Manusiawi sih, pasti orang pasti ada rasa takut gitu. Saya dorong, nah pas saya bawa sholat maghrib, saya keluar udah nggak ada. Kira saya zikir tuh, baca Quran dulu, zikir, baca Quran, kelar saya zikir sambil bawa air di kayak baskom kecil. Baskom kecil, saya zikir, saya taruh air di depan, saya campur. Nah kebetulan saya pengalaman yang kena sihir, penemuan mistis kayak seperti ini, saya selalu akhirnya menyiapkan garam kasar terus di rumah. Oh iya. Nyiapin garam kasar di rumah selalu ada itu. Jadi saya isi air baskom itu sama garam tuh. Saya bawa zikir, setelah zikir saya siramin ke depan rumah. Pokoknya kalau udah ketemu malam gitu, saya selalu lempar garam lah bahasa ininya lah. Katanya sih ya buat orang yang udah pengalaman, garam itu bisa nangkal juga untuk hal-hal kayak begitu. Ya. Dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu kan. Saya bacain itu tuh, saya lemparin garam. Awalnya sih saya siramin air dulu, baru saya tebarin garam dulu. Nah, hawa udah enak tuh. Saya berangkat lagi kan, narik tuh. Berangkat lagi narik malam. Balik. Biasa tuh atas udah pasti tuh udah rutinitas tuh udah. Selalu ada. Selalu ada tiap malam. Tiap malam. Nah, dulu nggak terlalu saya karena udah sering ngalamin ya. Dan juga kan posisi di atas bukan di bawah. Jadi kita kan di bawah cuma mendengarkan aja kan. Jadi rasa takut nggak terlalu tinggi lah. Rasa takut udah pasti ada tapi nggak tinggi karena kita nggak berhadapan langsung. Terus suara yang gaduh itu udah rutinitas tuh. Aku mukul-mukul tembok gitu kan. Pokok gaduh lah pokok di atas tuh. Nah, udah saya pulang narik seperti biasa. Malam jam 2 waktu itu karena sepi kan narik. Saya pulang jam 2. Tidur tuh. Sholat subuh tuh bangun tuh dengar sholat subuh kan. Saya jamaah. Pulanglah sholat subuh. Nah ini ada orang yang ngebarengin saya nih pulang sholat jamaah nih. Bang. Tadi saya berangkat. Kabur saya bang lewat depan rumah abang katanya. Kabur kenapa? Ya perempuan di balkon bang, panjang. Loh saya langsung inget yang awal saya ketemu itu. Yang saya tadi cerita pulang narik di tangga itu. Perempuan yang gaun putih, panjang rambutnya. Ternyata yang tetangga saya yang di belakang sholat ke musola kan lewat depan rumah saya tuh. Melihat yang hal saya lihat itu. Kabur saya bang, kaget saya lagi jalan biasa, tiba-tiba nengok ke atas. Melihat itu perempuan yang putih itu. Gaun putih, rambut panjang katanya. Cuman muka nggak jelas, ketutupan rambut. Kabur dia, makanya pantasan dia ngebarengin saya pulang kan. Ngebarengin saya pulang. Pakai cerita lagi kan, saya bilang udah tambah. Bener, waduh, berarti benar nih yang saya lihat kemarin ya kan. Udah tuh saya masuk ke dalam. Seperti biasa saya pagi narik. Nah, sepanjang jalan itu tuh istri saya berpikir, Pak hidup kok begini aja gitu ya. Mama mau usaha, dia bilang gitu. Mau usaha apa? Mau dagang gado-gado depan rumah nih gitu. Dagang gado-gado sama gorengan. Emang kamu bisa? Saya bilang. Bisa Pak. Ya udah bikin sampel dulu deh, Papa yang nyobain gitu kan. Jadi sebelum dagang, istri saya suruh bikin sampel dulu nih.
mantep nggak nih kan masakannya kan. Kalau emang mantep ya bagus dong, kalau buat usaha lumayan dong. Cuma saya bilang sama istri, dagangnya jangan mahal-mahal. Iya Pak. Udah bikin tuh dia gado-gado tuh. Wah mantep rasanya. Wah masuk nih. Jual berapa ya katanya istri kan ke saya ngomong. Udah 10.000 aja. 10.000? Iya 10 porsi. Kita ngambil murah, tapi yang penting pemutarannya cepat. Ya udah Pak. Belanja lah saya tuh. Beli estalase, meja. Satu-satu saya beli. Terus lusanya baru dagang. Dagang rame, dagangan saya rame. Ya udah 10.000 rasa. Kan yang nilai mereka yang beli ya, bukan saya. Tapi enak lumayan gitu. Alhamdulillah lah kalau ada orang yang ngomong begitu ya. Berarti lidah saya sama dengan yang beli ini. Emang saya rasakan lumayan. Udah tuh rame tuh selama 6 bulan tuh. Rame 6 bulan. Dagang rame sampai habis bikin lagi, habis bikin lagi. Sampai balik modal itu, beli estalase berapa, meja berapa, balik modal. Nah 6 bulan ke depan mulai sepi, cuma beberapa aja yang beli, berapa yang beli gitu kan. Sampai istri berpikir, Pak kenapa ya kok biasanya rame. Ya udah, bukan kan namanya orang dagang nggak selalu rame saya bilang. Ada grafiknya lah naik turunnya. Kadang rame, kadang sepi. Kan rezeki orang kan nggak selalu naik terus, saya bilang. Oh iya Pak ya, iya. Terus berjalan tambah sepi. Yang biasanya habis cuma dapat 10 porsi. Terus berikutnya makin turun. Jadi pemasukannya makin turun. Sampai 5 porsi. Nah, karena saya aktif di lingkungan, saya pernah main di musola, ada orang musola bilang, Bang, ini abang nggak dagang. Emang abang mau kemana? Ya saya mau beli lah. Mau beli dagangan istri abang. Tapi kok nggak buka mulu? Lah kapan? Saya bilang, saya kapan belinya? Kemarin jam 12, lah dagang istri saya bang. Saya bilang gitu. Ah tutup. Tanya aja istri saya tuh. Saya nyuruh istri saya katanya. Jadi si orang ini ngomong beli di warung istri saya itu, nyuruh istrinya, Pak tutup tukang gado-gadonya gitu bang. Tutup, padahal buka. Istri saya buka. Udah nggak sambil pusing, saya mikir yang enaknya aja lah. Saya nggak berpikir macam-macam. Ada lagi yang langganan berikutnya, cerita sama, Pak, istrinya tutup ya? Kapan? Tadi saya ke situ, orang buka, saya bilang. Buka terus, saya nggak ada liburnya. Paling kalau lagi nggak enak badan atau lagi ada acara itu tutup. Ini mah nih per bulan ini buka terus, saya bilang. Tutup Pak, saya ke situ. 2 orang, sampai 6 orang ngomong sama kayak gitu. Aduh, saya bilang ini apa? Saya bilang. Kok warung buka tapi pelanggan datang bilangnya tutup. Ya kan? Nah akhirnya bilang sama istri saya, Mah, di luar kok iya Mama juga menemukan hal yang sama. Ada juga tuh yang orang depan sono bilang katanya mau beli kok selalu tutup. Oh berarti sama nih, istri mas saya dapat informasi yang sama. Ini apa ya Bang, saya bilang. Kata istri saya, Pak warung kita kayak ditutupin deh gitu. Pak mungkin ya, saya bilang. Ya udah kan gini aja deh. Kamu tetap jalanin, kalau emang kamu kuat, kamu jalanin. Biar saya tuh libatin Allah aja deh, saya bilang. Saya minta sama Allah. Kita udah pikir yang enak-enak aja lah. Nah dengan kejadian itu, saya jadi sering sholat malam. Sampai stok garam kasar terus. Udah gitu, ini air juga cucian beras saya. Bukan air dari itu lagi, jadi Mas setiap habis nyuci beras, airnya jangan dibuang. Saya bilang jangan dibuang, taruh di baskom kecil yang biasa Papa suka buat air jikir itu. Ya Pak katanya. Jadi tiap malam saya siramin tuh depan rumah tuh. Tuh malam tuh jam 2 jam. Saya sambit garam tuh
sampai atas saya lempar garam kasar. Dia tuh rame. Cuman nggak serame kayak seperti awal. Iya. Bahasanya tuh ada pemasukan lumayan lah gitu ya. Yang 5 porsi, 2 porsi, sampai nggak ada yang beli sama sekali. Nah, saya bawain begitu agak mendingan tuh, dapat lagi tuh 15 porsi gitu kan. Jadi ada pemasukan lah, dalam artian nggak kebuang lah, dagangan tuh nggak kebuang. Nah, pas saya pulang tuh kan narik tuh, istri dagang saya narik. Seperti biasa saya pulang malam, masuk, ya bersih-bersih lah, saya bersih-bersih, keluar lagi tuh mau ngerokok. Udah kelar bersih-bersih, mau ngerokok di depan teras, kaget saya ngeliat ada sosok hitam gede. Iya, itu berbulu, hitam gede berbulu, kayak semacam kayak genderuwo, tinggi gede itu, pokoknya lebih dari atap saya, Tinggi banget. dari atap rumah saya itu. Kaget saya pas keluar mau ngerokok, kaget saya masuk lagi, nggak jadi ngerokok. Pas saya bilang, astagfirullah, itu apaan ya? Saya lihat anak saya pada tidur kan, udah saya masuk. Takut tuh, bener-bener, wah tuh hawa bener angin gua kenceng banget itu, langsung tuh kaget saya pas mau ngerokok, wujud tinggi gede gitu. Wah mungkin ini yang menutupi warung saya, bahasa itu versi saya aja, pola pikir saya. Terus di dalam saya tuh, di dalam dia itu bertempur, harus berani, tapi takut tuh, berani. Lalu saya beraniin, ngambil garam saya, mau saya lemparin garam bang, keluar tuh, udah nggak ada. Bilang. Iya, pas saya buka pintu, refleks mau, karena takut gitu loh, karena manusiawi lah saya bilang tadi tuh, takut pasti ada. Tapi kita berperang gitu loh, perang memunculkan keberanian kita, karena emang kita dianjurkan harus berani, karena kita lebih mulia yang saya bilang tadi. Kita harus berani. Udah saya ngeliat ke kanan kiri itu, kayak masih ada rasa takut, pun saya beraniin aja. Tapi saya lemparin garam tetap depan rumah saya, sudut-sudut saya lemparin. Kira saya nggak jadi ngerokok, masuk ke dalam saya tidur, saya nggak cerita tuh sama anak istri, nggak cerita ke istri. Aktivitas biasa saya bangun pagi, jalan lagi tuh narik pulang malam. Nah nggak malam banget tuh, biasa saya jam 2, saya jam di bawah jam 12 lah, jam 11-an waktu itu saya pulang. Kecapean, nongkrong lah seperti biasa, saya di teras ngerokok, bawa kopi, bikin kopi, naruh, ngerokok tuh sebatang habis, nyambung lagi. Nah pas lagi nyantai begitu, tatapan saya langsung ke yang pertigaan ini, jalan yang sampai ke rumah. Pas saya nafas itu anak kecil pakai kayak pempes, tapi pempes tahu pembalut bahan gitu ya, pokoknya telanjang dia, pucet, wujudnya pucet. Ini kita mulut miring kan ke sini nih, dia malah ke sini. Oh, ke atas gitu. Ke atas. Cuman muka pucet. Iya. Sosok apa? Kaget saya tuh. Pas sepan rokok 2 batang ini. Sebatang sih aman-aman aja, saya ngerokok, ngopi aman. Nah, seling nyambung lagi kan. Pas udah habis berapa menit, nyambung lagi, saya ngerokok lagi tuh. Baru berapa isepan, saya noleh ke kanan yang jalan itu. Kayak begitu, muncul kayak orang ngelewain, tapi gimana sih Pak? Kayak ngeleweng gitu. Kaget saya. Ini bangsa apa tuh? Langsung masuk ke dalam saya. Saking wujudnya benar-benar kayak bukan manusia. Itu mungkin sebangsa jin atau tuyul, saya nggak paham lah gitu. Cuman bawaannya ya bikin muncul rasa takut saya itu. Waktu pas lagi anak-anak rokok yang kedua itu. Kaget saya, udah saya di dalam aja itu, dalam mikirin apa tuh, apa. Mau rasa takut udah masih merinding tuh apa. Udah akhirnya saya coba wudhu, udah ngambil wudhu ke dalam, wudhu kamar mandi, wudhu. Udah saya tenangin diri, berusaha saya sholat. Saya sholat sampai sejaman lebih lah, saya sholat sejaman lebih, dibarengin zikir kan. Tidur saya ngantuk tuh, tidur. Balik lagi saya nggak cerita ke anak istri. Udah saya bangun aktivitas biasa, jalan ini. Nah itu apa, dagangan istri masih nggak ini, naik turun lah grafiknya tuh.
Tiap habis saya itu naik 15 porsi. Ini ngeliat dagangan ini ya via WA lah, dia ngabarin saya lagi narik, ngabarin perkembangan dagangan. Pas sepi lagi dia bilang. Ya udah, kalau emang sepi ya udah nikmatin aja saya bilang. Nah anaknya yang gede pengen usaha akhirnya, pengen bantu lah gitu, ngeliat keadaan orang tua gitu. Dia pengen usaha dagang itu bang, kayak trip barang-barang bekas gitu, cuman secara online dagangnya. Dia pengennya di atas online-nya gitu, jadi nge-levelingnya itu di atas. Oke. Nah kan yang tahu dia sama saya tuh yang sering nemuin suara berisik itu. Nah di saat saya lagi bicara berdua sama anak yang perempuan, kamu berani yang kamu sering dengar di atas. Ya paling kalau dia nemuin lagi, dia baca-baca aja kali Pak ya. Ya baca aja. Atau style pengajian. Udah diisi, kalau emang diisi lebih bagus saya bilang. Jadi itu rumah nggak kosong. Dengan aura manusia yang ada di situ juga mungkin beda saya bilang gitu. Udah akhirnya tuh anak saya tuh beli belanjaan untuk dagangan dia tuh nge-live. Beli, ngumpulin, setelah ketumpul barang buat dagangan, dia nge-live tuh. Jadi kayak ya syuting sendiri lah kalau bahasa kayak begini nih, nge-live aja sendiri gitu kan. Nggak terasa ya itu dia nggak sadar kalau itu waktu udah malam jam 2, anak saya lagi nge-live, rodor gitu. Langsung anak saya berhenti nge-live kan, takutan tuh, dia ketakutan aja. Dia ya inget lah bahasa yang saya cerita bahas berdua itu. Setelah pengajian dia tuh saking takut dia setelah matiin udahan lah, bahasa kita nge-live itu udahan. Setelah pengajian tuh dia, setelah pengajian aja nih. Tidur takut dia. Besoknya baru cerita sama saya, Pak, malam saya lupa nge-live sampai tengah malam jam 2. Iya keterusan, keasikan. Terus kenapa? Tuh ada gedor-gedor pintu kencang banget Pak katanya. Terus dia gimana? Ya dia setelah pengajian aja Pak, udahan tuh nge-live-nya itu kan. Setelah pengajian aja tuh, nggak lama dia tidur lah dia bilang. Ya udah gitu aja, dia nggak usah takut. Tetap kalau ada hal gitu, udah yang Papa bilang dia bisa baca apa baca. Dia ini setelah pengajian atau gimana lah gitu kan. Biar hawa itu berkurang. Sepanjang kayaknya sih cuman ini doang, iseng doang untuk menyakiti sih. Papa bilang enggak. Udah kamu begitu aja. Ya Pak. Anak saya juga sama kayak saya, kadang berani, kadang takut. Iya, kalau dia berani dia. Udah tuh biasa, aktivitas biasa. Dia bilang sama saya kejadian semalam itu, dia juga aktivitas biasa lagi. Nge-live lagi tuh malamnya. Ya itu bangku yang lebih dia balik-balik tuh, yang biasa sekali ngajar doang, ini bolak-balik jeder. Iya, dibilang kenceng, tapi orang sekitar nggak denger. Kalau dengerin bahasa kata paginya nih pasti nanya, tuh ada apaan sih malam-malam ribut-ribut gitu? Kok udah malam masih ribut Bang? Ini nggak ada ngomong gitu, berarti kan nggak ada yang denger gitu kan. Sedangkan saya tuh denger. Anak mah kalau yang laki mah sama istri sering tidur cepet tuh. Jadi saya yang sering malam tuh karena pulang narik, kadang pulang jam 2 pagi. Tapi keseringan karena ngalong nggak seperti dulu, pulangnya seringnya pulang jam 2 malam balik. Jadi yang mendengar itu saya sama anak. Nah alhamdulillah tuh anak laki-laki saya juga mau nempatin juga tuh kalau dia lagi libur gitu kan. Jadi tidur siang di situ. Kadang juga suka di kamar yang sebelahnya yang kosong itu. Iya, nempatin di situ. Nah, saya malah tambah senang tuh. Ibarat kata ngeliat anak berani begitu, ditambah lagi nempatin. Jadi kan aura kita kan beda. Aura kita sebenarnya panas, manusia itu panas. Nah, dia lembab dia kan, hawanya dingin dia kan. Dengan hawa kita, apalagi tempat, makanya sebagus-bagusnya tempat kalau sering kosong, pasti ada penghuni ya, secara ininya. Makanya kalau bisa ya ditengokin, ditempatin gitu, biar hawanya juga udah beda gitu. Yang cowok alhamdulillah tuh, wah
mau kakak nemenin kakak gitu. Ya udah temenin biar kakak juga ada temennya. Alhamdulillah tuh anak saya yang laki juga ya sama kayak kakaknya, ya sama kadang berani kadang takut, manusiawi. Kadang nempatin bersihin yang di sampingnya, kadang dia punya barang sengaja ditaruh situ biar nggak kosong-kosong banget. Barang-barang motornya dia ditaruh di sampingnya. Kadang kalau siang dia lagi libur, yang tidur tuh anak saya yang laki-laki gitu kan anak saya kan kerja ya kan. Kerja yang kalau malam anak yang sang perempuan, kalau siang nih anak saya yang laki-laki tuh yang tidur. Jadi rutinitas begitu alhamdulillah tuh berkurang tuh. Yang ibarat kata godaan kayak begitu sering mukul tembok lah, bangku jedor-jedor, pintu adang gedor, air keran kamar mandi suka nyala sendiri, itu berkurang tuh. Dengan aura yang saya bilang tadi, karena ditempatin gitu kan. Saya juga kadang-kadang juga kalau suka ke atas, suka numpang sholat di atas gitu kan. Saya sholatin di atas gitu. Kadang di kamar yang anak perempuan saya, kadang yang di sebelah. Ganti-gantiannya kadang suka saya sholatin. Istri juga alhamdulillah juga rajin ngajinya kan. Tiap habis maghrib, habis subuh rajin ngajinya kan. Saya juga kadang suka nyiramin ya kan dengan air-air yang bekas saya doain. Saya kadang suka saya siramin gitu. Tapi pernah juga tuh ada bapak-bapak tuh yang sering keluyuran malam, pernah ngeliat juga tuh yang saya bilang tadi penampakan yang perempuan itu, yang sering muncul itu perempuan yang ini apa yang saya bilang rambut panjang gaun putih itu yang sering muncul. Iya. Yang itu sering banget tuh dilihat sama orang. Tapi kesini-sininya saya udah mulai alhamdulillah. Saya bilang udah masing-masing aja alamnya. Saya bilang kalau kamu emang di sini tolong jangan ganggu keluarga saya bilang. Di atas tuh pas saya lagi sholat, saya bilang masing-masing kita punya kehidupan, jangan ganggu satu sama lain. Sekarang suka bawain sholat di situ di rumah yang kamar yang sebelahnya. Nah kadang istri juga rajin. Nah alhamdulillah tuh seling berapa hari ada ngontrak tuh di yang sebelah pojok. Dia mintanya sebelah pojok. Yang atas ya? Yang atas. Kan yang 02 di atas tuh, yang di bawah penuh. Pojok di atas. Itu orang Banten yang ini. Berani lah, saya bilang saya lihat berani emang dia. Saya bilang begini sama dia, bang itu ada anak sayang di sebelah sono pojok. Abang mau yang di mana? Saya bilang. Bang saya yang di pojok boleh nggak? Ya udah nanti saya bilang anak saya biar anak saya pindah yang di sebelahnya. Berarti abang mau yang di pojok ya? Ya udah nanti saya rapin, saya bersihin. Saya bilang kan sama saudara saya ada ngontrak tuh suami istri tapi belum punya anak. Dia tuh nempatin tuh di rumah ini. Saya lihat sama istrinya belum punya anak tuh. Saya ngeliat perkembangan dia aja. Nah, lain waktu saya ngajak ngobrol. Saya pengen tahu isian pembicaraan dia tentang keadaan di tempat yang dia tempatin ini. Karena kan saya sering nemuin begitu. Nah, saya cerita tentang horor tapi di lain tempat gitu loh. Iya. Saya pengen tahu reaksi dia nih kalau tentang gituan gimana. Saya mah biasa bang. Udah alhamdulillah kan. Wah temu nih, cakep nih. Saya udah biasa bang. Biarin aja dia. Yang penting nggak ganggu. Lo kalau misalnya situ ditemuin di sini gimana? Biarin aja bang. Saya ajak ngobrol paling gitu dengan candaan dia gitu. Yeah. Wah saya alhamdulillah dia berani. Ya alhamdulillah juga emang sebenarnya udah berkurang dalam artian. Karena anak saya juga sering nyetel pengajian, saya juga sering sholat di situ. Di bawah juga saya sering ngaji sama istri kan. Ya alhamdulillah sebenarnya udah ada enak gitu, nggak terlalu ini. Namanya saya bilang tadi tuh semua tempat pasti ada gitu kan. Itu tuh ada ngontrak tuh sebelah tuh. Akhirnya anak saya yang di sebelahnya tuh. Full akhirnya tuh di atas. Yeah. Jadi di bawah full, di atas full sama yang ngontrak yang baru itu sama anak saya gitu kan. Nah tuh berkurang, ibarat kata godaan yang bangku jedar tuh bangku bundar tuh jedar gitu kan. Terus apa pintu yang suka diketok-ketok udah alhamdulillah udah berkurang lah dalam artian gitu. Saya juga bilang sama anak kalau ini itu aja bawa garam kasar kalau emang udah sampai mengganggu kayak gimana gitu ya. Karena kita udah masing-masing kok, kita nggak ganggu dia juga jangan sampai ganggu kita gitu loh. Oh iya pak kan. Nah ini saya mau beres yang masalah dagangan sini saya bang nih, ya kan yang ketutup itu kan.
Akhirnya saking udah nggak kejual sama sekali itu. Nggak laku sama nggak Nggak laku sama sekali, mas sedih kan batin bang ya ngeliat istri. Ya Allah, satu pulang. porsi pun nggak. Nggak kejual bang. Ibarat kata saya sedih setiap pulang narik dengar cerita istri ya. Iya. Sayuran dibuang. Allahu Akbar. Saya bilang, ya Allah, saya bilang benar-benar nih saya harus kuat. Saya bilang berperang untuk memperbaiki ekonomi saya harus kuat ya. Ya udah, mama masih kuat nggak? Kalau nggak kuat ya udah mundur lah. Gitu. Nah itu saya nemuin itu yang tanah pas mau puasa kemarin, tahun kemarin. Saya bersih-bersihin sejadah, kain mau dicuci lah, bahasanya buat puasa kan buat taraweh buat ini ya. Ada tanah dibungkus plastik rapi. Di bawah lemari paling bawah. Jadi di bawah sejadah, di bawah tumpukan kain itu kan paling bawah. Itu di bawah itu bang. Jadi di bawah tumpukan sejadah sama kain. Sorry, ini dalam rumah? Dalam rumah. Ya cuman kan saya berdasarkan pengalaman dari ya filmnya kan ada bener ada ya juga ada nyatanya juga kan. Yang cita-cita tentang tanah kalau apa menyangkut ke dagangan saya atau apa ya. Cuman saya balik lagi ke istri saya bilang oke, itu ada tapi kamu jangan berfokus ke situ. Jangan berpikiran ke situ, tetap kita libatin Allah aja udah. Kita doa, kita minta. Udah tetap kita nggak usah pikirin hal kayak gitu. Udah kita hindarin aja, kita libatin Allah dah. Istri oke pak, iya pak. Tuh saya lihat rapi. Nah saya dapat dari pengalaman dan yang saya sering temukan, ada yang bilang katanya tanah kuburan bahasa kata itu untuk menghancurkan usaha atau apa itu. Mediasinya kan tanah kuburan itu. Saya telepon tuh sama temen tuh yang orang pengajian, saya telepon. Curhatlah saya sama dia. Saya foto kan. Bang, tahu nggak ini apa ya? Saya bilang. Dia nggak ngomong apa-apaan. Plih, lo doa, tuh air, lo buka, lo ntar baca ini diarahin sama dia tuh. Nanti lo siramin, lo buang ke kali gitu. Siap bang, saya bilang. Saya lakuin tuh yang diperintahin. Cuma dia nggak ngomong apa segala macam apa, nggak ngomong sampai masalah kiriman nggak ngomong dia. Saya pun udah nggak terlalu banyak nanya lah. Yang penting udahlah saya buang, saya ikutin perintahnya dia, siramin, saya buang. Lari ke kali lah bang, saya cari kali tuh kan. Kali dari sini mana? Saya keliling-keliling tuh nyari kali. Kira ada kali, saya buang ke kali. Udah karena berdasarkan pengalaman saya kena sihir kemarin itu kan, saya setiap nyuci beras tuh istri airnya jangan saya suruh buang, saya tampung lah di baskom itu. Setiap saya zikir tiap malam saya kasih garam kasar buat nyiramin. Tapi istri udah nggak dagang lagi. Oke, udah berhenti. Karena mungkin saya bilang tadi, udah kalau emang nggak kuat mundur, kalau mau kuat silakan. Udah akhirnya saya tuh ngebersihinnya dengan begitu aja. Saya minta sama Allah, ya Allah namarkan kembali ya Allah. Saya bilang saya juga nggak jahat sama orang lain. Saya berusaha nanamin kebaikan. Saya berusaha istiqomah gitu kan. Nggak mau saya secara profesional ya dia orang benci sama saya. Tapi saya untuk berpikir jangan sampai saya benci dengan dia gitu. Saya juga nanamin ke anak istri. Udah kamu nggak usah pikir macam-macam, tetap berusaha jalanin kebaikan gitu lah. Kalau emang ada tetangga atau apa kesulitan bantu ya silakan bantu ya. Kalau emang kita bisa bantu saya bilang. Kalau emang nggak bisa ya doain aja lah gitu kan. Atau dengan tenaga ya silakan. Udah bang saya bersihin tuh bang tuh selama berapa minggu lah saya zikir terus saya bersihin, saya siramin tuh dari air beras itu tuh air beras campur garam. Saya ya yang sering jalanin lah bang, baca-baca ratib lah, mungkin versi yang pemahaman yang enggak ini ya enggak, ini jangan diambil ininya aja lah, kita diambil baiknya aja lah. Kalau saya kan senang baca ratib, jadi saya baca ratib, kadang baca Quran. Jadi ada momen yang saya pengen apa aja yang saya bawain gitu. Kadang Yasin ya saya baca Yasin, semua ada Quran yang ada di Qurannya saya kadang baca. Nah alhamdulillah normal. Saya bersihin gitu, saya buat pel juga tuh. Jadi selain nyiram saya buat ngepel juga di rumah.
Saya buat ngepel, saya nggak berpikir macam-macam. Intinya saya bilang, saya pikir yang baik-baik aja. Saya bilang sama istri juga berpikir yang enak aja, jangan berpikir macam-macam. Intinya kita berbuat baik aja lah, sama siapapun yang ada di mana pun kita temui itu kita berusaha berbuat baik aja. Ya mungkin ini belum rezeki aja, saya bilang gitu sama istri. Kamu juga harus kuat. Kita nanti akan ketemu lah nanti jalannya, karena udah kamu kuat. Yang kemarin aja kita kuat, sampai kehilangan semuanya ya. Iya. Intinya Allah lagi sayang sama kita, saya bilang. Jadi yang abang bilang tadi tuh jangan berpikir jeleknya aja, emang tempat semua tuh ada. Bener. Tinggal kitanya aja sih yang menempatkannya, gitu lah. Dibawain seperti apa, tapi kalau dibuatin maksiat segala macam ya tambah parah ya, dibilang, seperti ya. itu. Emang sih terkadang kan setan itu kalau nampakin ya, kalau nggak perkenalan, ya dia minta tolong. Iya, biasanya kan ada yang ya. setan minta tolong, dan kalau nggak doa itu ya berarti iseng banget ya setan nih. Benar. Jahil banget nih. Benar. Masalahnya kan gangguan ini tiap hari bang ya. Iya. Hampir setiap hari itu ada suara di atas. Di atas ada suara. Entah itu ada geser bangku, orang lari, bangku ditabrakin di tembok. Bener-bener hampir setiap hari bang. Setiap hari ya, yang saya cerita tadi tuh kan hampir setiap hari. Cuma kan yang awal-awal saya nempatin, karena saya bilang tadi tuh pikiran lagi mumet dampak dari keserang sihir waktu tinggal di rumah yang terdahulu kan. Jadi cuman yang dipikirkan di saat itu cuman gimana pemenahan ekonomi, gimana kelanjutannya gitu loh, gimana usahanya gitu loh. Jadi untuk bangkit lagi harus gimana gitu. Itu yang di saat itu. Benar. Kasarnya, gue lagi mikirin solusi nih, lu ganggu gue, awas lah. Jadi bahasa kata nggak saya pikirin lah gitu. Sepanjang nggak jahat sama kita gitu kan. Kalau iseng-iseng doang ya bodo amat lah ya. Yang ada bahasa sih kayak begini, saya pernah dengar juga gitu. Jadi bahasa kata itu setan atau jin tuh nggak bisa ngebunuh. Itu bahasa mereka yang paham sih. Benar. Itu bisa begitu karena diperintah. Iya benar. Nggak tahu ya saya benar. Cuman saya pernah waktu itu datang ke suatu majelis, dapat ceramah, dapat ini. Pernah dengar kayak gitu. Setan nggak bisa ngebunuh. Jadi bisa dibilang apa ya? Dia nakutin orang panik jatuh kecelakaan mungkin gitu. Dengan caranya seperti itu. Tapi kalau dia bunuh langsung pegang pisau nusuk itu nggak bisa. Ya, bisa dibilang kan begitu ya. Cuman kan ya alhamdulillahnya di situ ya cuman ngeganggunya kayak gitu aja. Benar. Sampai ya nyelakain dalam arti yang tadi saya sebutin kan. Nakutin sampai kita panik lari kepleset. Benar. Itu kan yang bahaya ya sebenarnya ya. Tapi nih bang, dari tetangga-tetangga itu benar-benar nggak ada yang cerita bang? Ya cerita yang itu satu doang itu. Yang orang Banten? Bukan, yang tetangga yang saya tadi yang orang sholat. Oh yang di luar rumah ini? Luar rumah yang saya habis pulang sholat subuh dibarengin tuh. Tadi kan saya cerita tuh. Nah itu tetangga tuh yang orang ujung lah dari yang agak ke depan sono yang lihat itu doang. Terus yang bapak-bapak yang suka malam itu doang, yang sering lihat yang tahu itu doang. Oh enggak, maksudnya yang ditinggal di situ? Yang ditinggal di situ saya nggak pernah nyinggung karena tapi saya pikir sih kayaknya nggak ngelihat gitu. Tapi yang kalau saya lihat dari ekspresinya, aktivitasnya biasa aja, aman aja. Maksudnya pernah ngobrol gitu? Nah, kalau saya sih ngobrol tapi nggak pernah ngobrol masalah tentang itu. Cuma saya lihat dia lama tinggal situ udah bertahun-tahun. Berarti dalam tanda kutip aman lah. Iya bener sih. Biasanya kalau emang dia ngalamin sesuatu, apalagi ngalamin parah, biasanya pasti cerita. Iya, nggak betah, dipindah. Ini udah lama, dia udah puluhan tahun dah. Jadi sebelum saya nempatin di situ, dia udah bertahun-tahun. Misalnya nih abang datang nih ke sana, ada tetangga yang udah lama kan. Biasanya kan ngode, aman gak di sini? Iya. Kalau dia ngalamin ya. Nanti sih ini enggak. Enggak cerita gitu. Berarti kan aman bang. Aman dalam artian ya mungkin ada yang mungkin dengar suara doang ya mungkin nggak digubris lah. Kayak selalu berpikiran positif. Gitu. Mungkin. Tapi ya alhamdulillah tuh nggak ada bahasan-bahasan dari mereka tuh yang di bawah satu, yang di belakang satu, yang main di atas satu tuh nggak ada pembahasan apa-apa. Berarti kan aman gitu. Apa karena dia sibuk kerja aja gitu ya? Jadi sibuk kerja. Jadi pulang cuman tidur udah. Gitu loh. Dan yang di belakang juga punya anak nggak bicara apa-apa, aman-aman aja. Aman-aman aja sih. Dalam artian ya mungkin ada suara tapi nggak terlalu digubris aja sama dia. Dan penampakan ya mungkin ya karena pas lagi apa saya aja. Apa mungkin ya, ini menurut asumsi saya aja ya bang. Jadi abang kan abis kena guna-guna tuh pindah ke situ mungkin membawa aura negatif. Iya itu. Jadi ada beberapa setan yang bisa dibilang ganggunya tuh sampai ekstrim lah, sampai nongol. Benar. Jadi orang-orang yang udah lama tinggal di situ ya dia nggak punya masalah apa-apa. Benar. Jadi ya santai-santai aja. Iya, kita ambil ke situ aja lah. Mungkin ya, ini asumsi saya sendiri ya. Iya.
Jadi kacau juga. Berarti nih sampai sekarang nih Bang, itu nggak tahu siapa yang naruh tanah kuburan di situ. Insting sih pasti ada ya. Insting ada, cuman nggak mau sujon lah. Nggak mau sujon saya Pak. Saya juga di waktu yang di Bekasi pun insting sih ada. Karena makanya ini udah ya, itu kayak aja. orang misalnya Abang Putra ini ya bukan kita merasa so suci atau gimana. Sering berzikir, mendekatkan diri pada Allah, ibadah kita jalani. Itu mata batin kayak bermain Bang. Oh ya, kayak dikasih semacam. Saya rasa Bang Putra ini Benar-benar. pernah ngerasakan lah. Kayak semacam bisa kalau Nabi wahyu lah. Jadi sekarang ini yang dibilang mata batin berbicara, mata batin kayak kita timbulnya dari apa Bang? Dari insting, ya, feeling ya, feeling. Jadi tiba-tiba di hati, kayaknya sih ini. Kayak contoh gini nih, kita mau pulang misalkan mau lewat, biasa kita lewat Buaran misalkan gitu. Tiba-tiba nih kayak hati pengennya lewatnya ke Jalan Bekasi Raya gitu loh. Pernah saya gitu. Pernah kan pernah. Itu kan arahan dari Iya. kata hati gitu ya. Yang itu sebenarnya tuh mata hati yang dibilang tadi itu ada yang menggerakkan. Ya itu Allah semua Bang. Oh iya. Makanya kayak saya tuh waktu di Bekasi sedang ketemu yang benda-benda yang saya curigakan ya mungkin penggerakan dari Allah dengan kita sering mengagungkan Dia. Kasih tanda-tandanya. Gitu loh. Jadi yang dibilang itu akhirnya kayak timbul dari feeling apaan sih nih, apaan gitu. Dan kadang mengarah kita, jangan lewat sini nih. Gitu. Iya, ya mungkin kalau lewat sini kita nggak tahu ada musibah atau apa gitu kan. Iya. Ya bukan musibah nggak ada sih Bang. Kalau kita dalam artian PDKT yang punya dunia bukan masalah nggak ada, dikurangin aja sama Allah. Tetap musibah ada, tapi dikurangin gitu. Gitu. Nggak terlalu parah lah bisa Nomor dibilang. parah, iya. Tapi ini nggak Bang, pas dagangan dagangan istri itu turun, itu pendapatan kayak pendapatan abang, pendapatan anak itu kurang juga nggak? Sempet turun. Sempet turun. Berarti nggak cuman bisa dibilang nggak cuman ngarah ke dagangan ya, satu keluarga. Bener. Aduh. Jadi makanya kadang ini batin sebenarnya Bang ya. Cuma saya laki-laki aja ya, wah ya, malu dong nangis gitu loh. Bener-bener sih. Malu dong nangis gitu. Beratnya jadi laki-laki Bang. Jadi ini aja ini. Iya. Di sini yang selalu mungkin dikata ngejerit, nangis wajar lah. Makanya tuh wanita-wanita kalau nanya kenapa di RSJ banyakan pria ya gitu. Iya. Jadi kita, Dia nggak tahu isi hati kita. nggak bisa diluapin ya. Nggak diluapin. Apalagi kita laki kan mau nangis, ya sama kayak Bang Putu kalau nangis pasti malu kan. Malu lah. Walaupun pengen, kadang sih pernah sih laki-laki mengucurkan air mata. Mungkin spontanitas saking nggak kuatnya dengan keadaan yang dialamin. Mungkin misalnya ada satu keluarga yang meninggal atau apa. Kadang kan ada juga laki-laki yang secara spontanitas Ya, dikeluarkan, ya saking sedihnya, saking dia nggak bisa menahan segala sesuatunya, dikeluarkan air mata. Tapi di saat kita lagi ingat, kita berusaha mencegah keluarannya air mata gitu loh. Bener. Kita kan kepala keluarga harus kuat. Oh, Bang. iya, Bisa saya dibilang sampai gitu. narik aja pernah kecelakaan gitu kan. Buat katanya tuh mikir ya Allah, ya di saat kita lagi jemput rezeki gitu ya. Tapi yang kita alamin kayak begini betul. Ya Allah sulit sekali menjemput rezeki. Tapi saya yakin padamu ya Allah. Mungkin hari ini saya mendapat segini atau berpenghasilan segini, mungkin nanti entah esok, entah minggu besok atau bulan besok. Saya selalu berpikir itu. Saya selalu tanamin juga ke anak istri gitu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Raffi nih. Jadi nempatin kontrakan yang sekarang udah bisa dibilang aman Bang ya. Aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena emang ya udah sering di ngajiin ya. Pokoknya dibersihin lah bisa Bersihin dibilang. aman. Dengan cara ya di ngajiin segala macam Bang ya. Dan tadi juga sempat cerita-cerita tentang hidup nih. Ya, kemungkinan bukan kemungkinan apa ya. Semoga aja Sobat Tengah Malam bisa ngambil hikmahnya Bang ya. Ini, dari cerita dari Bang Raffi ini. Karena Bang Raffi ini bisa dibilang ya orang dulu yang bisa dibilang ada ya Bang. Sampai turun begitu karena ada sesuatu lah bisa dibilang. Jadi kalau netizen bilang nanti nanya, itu gimana ceritanya Bang Raffi turun, dia nggak bakal cerita ini karena cerita tentang kontrakan. beda cerita itu ya. Beda cerita. Dan juga ini juga pokoknya Sobat Tengah Malam nih ambil hikmahnya aja nih dari ceritanya Bang Raffi. Oke Bang, thank you banget nih Bang ya. Saya makasih banyak Bang. Banyak nih udah share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis aja nih di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Raffi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.